para sobat tani, kali ini saya sedang berada di suatu lahan. Nah, ini bisa dilihat ya, ini tanaman tembakau bersama dengan salah satu petani. Mungkin perkenalan dulu Pak, dengan Bapak siapa? Pak Muali. Dengan Bapak Muali. Ini kalau boleh tahu daerahnya daerah mana ya Pak ya? Taman Paiton ya? Taman Paiton. Taman Paiton nih para sobat tani. Nah, di sini tadi sebelum kita kunjungan ke sini, Pak Muali ini sempat ke kantor kita nih Pak ya. Iya. Untuk berkonsultasi terkait tanamannya yang mengalami beberapa kendala. Nah, kalau boleh tahu jenengan kok punya niatan ingin ke kantor Pak? Iya. Mungkin tahu dari mana dulu, CTHI atau bagaimana? Saya lihat di YouTube. Namanya di YouTube itu Pak Robani. Pak Haji Robani. Terus tanya ke Pak Haji Robani, disuruh ke Pak Sauri. Gini. Pak Sauri. Pak Sauri. Akhirnya pergi ke kantor nggih Pak ya? Akhirnya pergi ke kantor. Nah, jadi sebelum kita ke lahannya Pak Muali ini, tadi Pak Muali sudah ke kantor terlebih dahulu para sobat tani, dan baru kita langsung ke lahannya yang ada di Taman Paiton ya Pak. Yeah. Nah, kalau boleh tahu, tadi kan jenengan sempat sharing-sharing bersama Pak Sahuri terkait tanaman tomat dan juga tanaman tembakau nggih Pak ya. Nah, kalau boleh tahu kendalanya apa saja Pak? Kendalanya setiap ditanami itu tembakau, tanaman padi itu kerdil terus. Kerdil terus di lahan yang sebelah sana tadi Pak ya? Sebelah sana, selatan itu. Terus tembakau sekarang ditanami kuning warnanya. Kuning terus kecil lagi, kerdil. Sebelumnya pernah dipupuk apa Pak oleh jenengan? Urea. Oleh pupuk urea nggih Pak ya? Iya. Nah, tanaman tembakaunya kuning kemudian kerdil. Meskipun ditanami padi juga sama ya Pak ya? Kuning dan kerdil. Nah, kalau untuk tanaman tomatnya bagaimana Pak? Kalau tanaman tomatnya itu enggak apa-apa itu. Oke, tapi cuman ada kendala ya? Kendalanya itu hama. Hama ya, terserang oleh hama. Iya. Sama penyakit kalau saya lihat. Sama penyakit. Oke. Nah, para sobat tani, sebenarnya dari informasi yang sudah diberikan oleh Pak Muali, mulai dari ini ditanami padi, tanami tembakau, itu mesti kerdil ya Pak ya. Ini berarti sudah terlihat bahwa media tanamnya yang bermasalah. Oleh karena itu, kita tadi langsung ke lahan untuk mengambil beberapa titik sampel tanah, yaitu 10 titik di kedalaman 10-20 cm, dan juga mengecek pH lahan ya Pak ya. Iya. Nah, para sobat tani penasaran kan kenapa sih mau ditanami tanaman apa saja itu tetap kerdil ya Pak ya? Kenapa hal tersebut terjadi? Oleh karena itu stay tune terus, karena setelah ini kita langsung ke lahannya untuk mengambil beberapa sampel tanah dan langsung cek pH-nya dengan menggunakan baking soda dan alat pH meter, dan akan kita ketahui apa sih alasan dari tanaman tembakaunya menjadi kerdil ya Pak ya. Nah, mungkin kita langsung ke lahan ya Pak? Iya. Para sobat tani, tadi kita sudah ke lahan milik Pak Muali, yaitu tepatnya di lahan tomat dan juga lahan tembakau. Nah, mungkin kita akan membahas ke tanaman tomatnya dulu ya para sobat tani. Nah, sebenarnya tanaman tomat milik Pak Muali ini sebenarnya jika dilihat secara umum ini masih sehat, namun memang terdapat kendala, yaitu serangan penyakit dan juga serangan hama. Nah, jika dilihat dari gejala daunnya, bisa dilihat di balik daun ini terlihat keperak-perakan. Nah, itu merupakan gejala dari serangan trip. Kemudian ada juga serangan dari kutu-kutuan dan juga serangan dari kutu putih. Nah, ini memang merupakan hama umum pada tanaman tomat. Selain itu juga bisa dilihat pada buahnya juga terdapat serangan busuk pantat. Nah, ini merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh jamur atau bakteri patogen. Nah, biasanya di musim kemarau seperti ini busuk pantat ini jarang terjadi ya para sobat tani. Nah, ini bisa para sobat tani solusinya bisa menggunakan fungisida atau bakterisida, atau juga bisa menambahkan kalsium, pupuk kalsium pada tanaman para sobat tani untuk mendukung pertumbuhan buahnya. Nah, setelah dari tomat kita balik lagi ke tanaman tembakau nih para sobat tani. Tadi bisa dilihat kalau di lahan itu tanaman tembakaunya kerdil ya para sobat tani, dan tadi sudah mendapatkan informasi dari Pak Muali kalau bukan hanya tanaman tembakau saja. Kadang jika ditanami tanaman padi ini tanamannya menjadi kerdil juga. Nah, ini otomatis sudah pasti permasalahannya ada di media tanam. Nah, karena
karena sudah mengetahui nih ada di media tanam, oleh karena itu kita langsung cek pH tanahnya. Nah, setelah dicek pH tanah menggunakan alat pH tanah, ini ternyata pH tanahnya dari beberapa titik ada pH 5,5, kemudian pH 5 dan pH 4,5. Nah, di mana dari pH-pH tersebut dapat kita simpulkan bahwa pH tanah milik Pak Muali ini asam ya para sobat tani, bahkan sampai menyentuh ke angka 4. Nah, selain menggunakan alat pH meter, kita juga menggunakan baking soda agar mengetahui pH tanah semakin akurat. Nah, oleh karena itu kita menggunakan baking soda dengan mengambil 10 titik sampel tanah di lahan dengan kedalaman 10-20 cm. Kemudian nanti kita praktekkan menggunakan baking soda dan hasilnya keluar gelembung yang cukup banyak para sobat tani, dan ini juga bisa menjadi salah satu ciri bahwa tanah dari milik Pak Muali itu bersifat asam. Nah, di mana para sobat tani, jika tanah asam tentunya tanaman tidak dapat menyerap unsur hara makro ya, terutama unsur hara makro dengan baik, dan bisa menyebabkan tanaman keracunan jika menyerap terlalu banyak unsur hara mikro. Nah, oleh karena itu nanti solusinya Pak Muali akan kita arahkan untuk mengocorkan kapur pertanian seperti kalsium ya, kalsium karbonat atau kapur gamping. Nah, di mana kenapa tidak menggunakan dolomit? Karena memang pH-nya ini sudah menyentuh angka 4, oleh karena itu bisa menggunakan kalsium karbonat atau bisa menggunakan kalsium hidroksida atau juga menggunakan kapur gamping. Nah, di mana kapur ini nanti kita didiamkan dulu menggunakan air ya, direndam dulu. Nah, ini didiamkan selama 1 malam dan diambil air bagian atasnya. Nah, nanti dilarutkan dengan air. Nah, untuk dosisnya ini para sobat tani biasanya ditentukan dari derajat keasaman. Jadi semakin asam maka dosis pengocoran juga akan semakin banyak. Pak Muali juga tadi sempat membeli aminoplen dari CTHI. Nah, namun para sobat tani, jika tanamannya kerdil, tidak langsung diaplikasikan dulu ya para sobat tani. Para sobat tani harus menaikkan pH tanahnya terlebih dahulu baru bisa mengaplikasikan aminoplennya, karena aminoplen ini adalah pupuk makro dan mikro. Tanaman bisa menyerap pupuk aminoplen ini jika pH tanahnya sudah 7 atau netral. Oleh karena itu, jika para sobat tani tanaman tembakaunya kerdil, bisa menaikkan pH tanah terlebih dahulu, kemudian baru dipupuk dengan menggunakan pupuk kepercayaan para sobat tani. Nah, kalau dari CTHI biasanya menggunakan pupuk aminoplen. Nah, para sobat tani, mungkin itu saja sidak lahannya ya, dari sidak lahan kunjungan ke Pak Muali yang sebelumnya sudah berkonsultasi dengan Pak Huri. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat bagi para sobat tani video ini, terutama bagi para sobat tani yang sedang melakukan budidaya tembakau. Nah, mungkin itu saja, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel CTHI. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar para sobat tani bisa mengetahui informasi menarik dan video terbaru dari channel CTHI. Jumpa lagi sobat tani.